Oke, teman-teman pecinta otomotif, siang ini akan coba saya jelaskan kenapa sih kita mesti pasang plekor. Nah, itu ada 4 alasan utama. Pertama tuh efisiensi BBM. Jadi dengan plekor itu akan menambah torsi dan menambah horsepower. Karena ini sudah saya buktikan dengan dyno test. Itu betul-betul terjadi tambahan tenaga. Nah, dengan adanya tambahan tenaga dan torsi ini, maka kita bisa melakukan istilahnya bisa mengefisiensikan mobil dengan banyak cara. Artinya karena torsi dan tenaganya nambah, itu otomatis kita bisa ngegas sedikit tapi dapat speed yang sama. Jadi karena RPM rendah, otomatis bensinnya akan lebih efisien dan lebih irit. Kemudian yang kedua itu ada enjoy to drive. Jadi kalau kita naik mobil yang torsi dan powernya tinggi, artinya dengan kondisi mobil lama kita dapat power dan torsi yang beda. Itu saat kita mau mendahului mobil, jalan tanjakan atau di keruatan lalu lintas, kita tuh enjoy aja. Jadi tidak perlu ikut merasa merasa berat untuk mobil kita tuh. Mobil itu akan merasa lebih enteng dan rasanya tuh seperti salah bodi kalau kita sudah pasang plekor di mobil kita. Itu enjoy itu drive-nya itu didapat gitu. Kemudian yang ketiga itu mobil lebih awet. Jadi kalau sudah terpasang, artinya plekor dengan segala sistemnya itu mencegah kerak karbon masuk ke dalam mobil. Karena sebelum masuk ke intake, itu kan disaring dulu pada filter, dan setelah itu baru masuk plekor. Artinya ada filter dari uap oli atau PCV itu yang biasanya langsung masuk mengotori ruang bakar, sekarang tertahan dulu di filter maupun di PCV-nya, di plekornya. Nah, setelah itu baru masuk ke ruang bakar. Jadi kita mencegah lebih cepat kotornya ruang bakar daripada kerak. Jadi kita menjaga kebersihan mobil. Jadi mobil lebih bersih, yang pada gilirannya lebih awet. Kemudian mesin mobil akan lebih dingin. Ini yang keempat. Mesin mobil dingin itu artinya dengan adanya plekor ini proses pembakarannya itu terjadi super cepat. Karena rantai karbon yang tadinya panjang HC8 itu menjadi HC2, HC1, apalagi kalau plekornya banyak. Jadi memakai double plekor atau triple plekor itu bisa-bisa menjadi HC1, dan itu sangat sederhana. Artinya begitu ada letikan busi, itu pembakaran itu langsung gitu. Jadi pada akhirnya yang terjadi itu tidak ada penundaan pembakaran di ruang bakar, sehingga mesin itu berjalan cepat sekali, panasnya terbuang lewat knalpot. Jadi mesin lebih dingin. Nah, selain itu setelah dingin itu betul-betul dengan RPM rendah pun kita dapat speed dan power yang sama. Nah, kalau RPM-nya rendah dan akhirnya kita nggak perlu ngegas dalam-dalam, oli pun juga tidak mudah menguap. Artinya juga keawetan mobil lagi. Jadi bisa saya ulang lagi, 4 hal kenapa sih pasang plekor. 1, efisiensi BBM. 2, dapat enjoy to drive. 3, mobil lebih awet. Dan 4, mesin mobil lebih dingin. Jadi demikian teman-teman. Nah, hari ini saya akan mencoba di Avanza saya yang saya pasangin triple plekor. Nanti bagaimana reaksinya, bagaimana hasilnya, kita akan lihat bersama. Oke, terima kasih. Selamat siang teman-teman pecinta otomotif. Siang ini akan saya coba jelaskan dan test drive bagaimana jika mobil ini dipasang triple plekor, yaitu 2 plekor diesel dan 1 plekor reguler. Akan saya tunjukkan bagaimana instalasinya dan bagaimana reaksinya. Oke.
di sini nampak ada 3 blekor, 1, 2, dan 3. Nah, 3 ini akan kita inputkan dari pertama tetap dari PCV yang dari katup di sana itu. PCV disaring dulu, kemudian digabung dari uap bensin yang dari kanister, dari solenoid, digabung dengan keluaran dari ini tadi, uap oli dan uap bensin, gabung masuk ke blekor 1, kemudian output blekor 1 masuk ke input blekor 2, input blekor 2 outputnya masuk ke input blekor 3, input blekor 3 outputnya masuk ke intake. Jadi intake dari X kanister dan X PCV, yang tadinya ini di sini, ini tadinya di sini. Jadi 2 in 2 out. Sebentar akan kita coba bagaimana reaksinya terhadap speed dan power serta torsinya. Oke. Sekian. Siap. Oke teman-teman, sekarang akan kita langsung coba aja test drive bagaimana reaksinya setelah dipasang blekor 3, triple blekor di sini. Oke, siap. Oke teman-teman, ini kita sudah di jalan. Ini masih keluar dari rumah tanpa kita gas, memakai gigi 2, RPM di bawah 1000. Sekarang gigi 3 pun tanpa kita gas, juga lari kencang. Padahal jalanan cukup naik turun, banyak polisi tidur. Sekarang gear 4. Tanpa digas? Tanpa digas, malah direm. Nanti karena tikungan saya oper lagi gigi 2. Jalanan jalan kampung, jadi banyak polisi tidur dan jelek jalannya. Akan nyoba di ring road ya? Ya. Ini gear 2, sekarang gear 3. Tanpa digas, boleh dilihat kaki saya. Ini sekarang gear 4. Masih tanpa digas. Ini gear 5. Kecepatan? Gear 5 kecepatan 20. Ini malah harus ngerem karena sangat kencang. Gear 5 malah kita harus ngerem. Oke, sekarang kita masuk ke jalan Wahid Hasim. Kita lihat bagaimana reaksinya. Ini start gear 2, naiknya cepat sekali. Sangat enak, jadi mobil ini seperti mobil sport tanpa kendala. Ini dengan gear 4 pun tenaga masih terjaga, tenaga dan torsi. RPM di bawah 2000 kita sudah dapat 50 km per jam. Ada jalanan di belum jalan los. Coba ada start gear 2, bisa dilihat speednya, naiknya cepat sekali.
akselerasinya itu luar biasa seperti mobil sport. Coba akan kita coba lagi arah yang sebaliknya karena lebih longgar. Ini adalah akselerasi yang betul-betul cepat. Mobil Avanza dengan 3 Blackcore untuk dapatkan 100 km per jam sangat cepat sekali. Ini sudah 100 lebih, 110, ini hampir 120 di ring road utara. Jadi dengan RPM lebih rendah kita dapat speed yang lebih tinggi. Demikian teman-teman keajaiban dari triple Blackcore yang sedang kita tes. Jadi Blackcore tidak hanya bisa dipasang 1, bisa dipasang 2 atau bahkan 3. Efeknya adalah pada tenaga dan torsi yang luar biasa. Ini semakin panas mobil, ini semakin mengerikan larinya. Sangat enteng. Sedangkan kalau untuk jalan pelan sudah oke. Oke teman-teman, jadi demikian test drive hari ini untuk triple Blackcore. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.